Nah, setelah seperti ini teman-teman, lalu ini kita taburin bawang goreng di atasnya teman-teman, biar lebih enak, lebih gurih dan lebih mantap ya teman-teman. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi resep cara masak mie bayam Cina daging sapi. Nah, penasaran seperti apa sih mie bayam Cina dan bagaimana cara mengelolanya, apa saja bahan-bahannya? Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di-skip-skip agar tidak gagal di waktu memasak. Ini pas banget buat sarapan atau buat menu makan siang. Pokoknya jos banget teman-teman. Nah, di sini pertama-tama bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Pastikan bahannya sudah dicuci bersih sebelum kita olah ya teman-teman. Di sini saya punya setengah kilogram ini mie bayam Cina. Kalau orang Hongkong namanya ini po choy min atau mie pocoy ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini mie-nya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Nanti kita rebus sebentar. Lalu di sini saya punya sayur kol di sini secukupnya aja, sayur kubisnya ya teman-teman. Ini sayur kubisnya juga sudah dicuci bersih dan sudah saya potong seperti ini. Ini porsinya disesuaikan dengan selera kalian dan juga boleh diganti dengan sayur yang lain ya teman-teman kalau nggak ada kol. Lalu di sini saya punya ada 300 gram daging sapi yang sudah diiris seperti ini. Saya beli dari pasarnya sudah seperti ini irisannya ya teman-teman. Ini daging sapi yang memang khusus untuk buat ditumis-tumis atau dicau-cau ya teman-teman. Lalu bumbu tumisnya ini ada bawang merah, bawang putih yang sudah saya cincang kasar. Masing-masing ada 4 siung ya teman-teman. Lalu ada 2 batang daun seledri yang sudah saya potong kecil-kecil. 1 ikat daun bawang yang sudah saya potong memanjang korek api. Lalu di sini ada lada bubuk, gula putih, kaldu bubuk dan tepung maizena, sedikit air, kecap asin dan minyak wijen. Nah, sekarang kita lanjut proses marinasi daging sapinya. Ini daging sapinya kita marinasi terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Nah, kalau marinasi daging sapi jangan dikasih garam ya teman-teman, biar nggak alot atau biar nggak keras. Lalu kita tambahkan gula putih, kaldu bubuk, tepung maizena, minyak wijen, lalu sedikit air ya teman-teman. Jadi kalau masak daging sapi jangan pakai kalau memarinasi daging sapi jangan pakai garam ya teman-teman, boleh diganti pakai kecap asin. Nah, sekarang setelah kita seperti ini, kita tambahkan sedikit air. Lalu ini kita marinasi hingga semua tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata teman-teman seperti ini, lalu ini kita diamkan dulu selama dengan 10-15 menit. Fungsinya biar bumbunya itu lebih meresap ke daging sapi. Jadi nanti masak mie-nya bumbunya tuh cukup segini aja, nggak perlu ditambahkan yang lain ya teman-teman. Misalnya nanti kurang asin boleh ditambahkan garam atau disiram pakai kecap asin atau siau ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini kita sisihkan dulu ya teman-teman biar lebih meresap dan lebih enak. Sekarang ini kita lanjut. Di sini saya sediakan wajan dan air. Kita rebus dulu sampai dengan airnya mendidih. Setelah airnya hampir mendidih seperti ini teman-teman, lalu ini mie bayamnya yang sudah dicuci bersih sekarang kita cuci lagi pakai air
hangat seperti ini ya teman-teman. Kita cucinya sebentar aja, karena kalau nggak dicuci itu kan kayaknya mengandung minyak, itu nggak tahu ya teman-teman. Mungkin ya kalau saya ya lebih bersih aja lah kalau dicuci pakai air hangat seperti ini. Setelah kita cuci sebentar seperti ini pakai air hangat, lalu ini kita tiriskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini airnya kita buang yang bekas kita ngerebus ini ya teman-teman. Setelah mie-nya kita tiriskan dan airnya kita buang. Nah setelah itu ini kita lanjut nyalakan lagi api kompor, kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita tumis ini daging sapi yang sudah kita marinasi selama dengan 15 menit ya teman-teman. Nah ini daging sapinya cukup ditumis-tumis aja teman-teman, jangan terlalu lama. Jadi ini daging sapinya itu kalau terlalu lama jadinya nggak hasilnya itu alot atau keras ya teman-teman. Di sini saya tambahkan sedikit air biar gak gosong ya teman-teman, karena kan ada tepung maizena itu kental ya teman-teman, seperti ini. Setelah kita tumis-tumis sebentar seperti ini teman-teman, lalu ini daging sapinya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita lanjut lagi, tambahkan minyaknya di sini agak sedikit banyak ya teman-teman, karena kita mau masak mie ya teman-teman. Biar kalau minyaknya sedikit itu nanti lengket. Setelah itu minyaknya panas, kita tumis ini bawang merah dan bawang putih. Ini ada 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah saya cincang kasar. Kita tumis-tumis sampai dengan harum ya teman-teman. Pokoknya dimasak-masak, ditumis-tumis. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh lada bubuk teman-teman. Tumis lagi sampai matang teman-teman. Nah terima kasih teman-teman buat yang sudah hadir, yang sudah subscribe. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini kita tambahkan sayur kulnya teman-teman. Kita tambahkan sayur kol ini, kita tumis-tumis sampai dengan layu. Oh ya teman-teman, buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah ini kita tambahkan air sedikit aja ya teman-teman, nyemek-nyemek seperti ini biar daun kulnya itu setengah layu ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan ini daun bawang yang bagian yang bawah yang putihnya itu ya teman-teman. Kita masak sampai dengan daun bawangnya ini layu, seperti itu teman-teman. Nah setelah itu kita tambahkan daun seledri atau batang seledri kecil yang sudah saya potong kecil-kecil. Kita tumis-tumis hingga sampai dengan harum ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan mie yang sudah kita cuci pakai air hangat tadi. Lalu kita tambahkan daun bawang yang bagian hijau. Lalu kita masukkan daging sapi yang sudah kita tumis-tumis sebentar tadi teman-teman. Kita tumis-tumis sampai dengan semua tercampur rata. Ini numisnya apinya menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi kalau pakai api sedang itu dia nggak gosong bawahnya ya teman-teman. Jadi seperti itu, hangatnya pun merata. Nah ini aduknya teman-teman, jangan diublek-ublek ya teman-teman. Caranya numisnya seperti ini biar mie-nya itu nggak hancur. Tapi ini alhamdulillah mie-nya itu nggak gampang hancur teman-teman, seperti itu. Jadi teksturnya memang masih panjang-panjang seperti ini ya teman-teman, jadi lebih enak. Nah setelah seperti ini teman-teman, ini lalu kita koreksi rasa. Sekira rasanya ini sudah cukup atau kurang garam, nanti kita tambahkan garam. Nah tapi ini rasanya cukup dan enak banget teman-teman, pas, jadi nggak perlu ditambahkan garam lagi, seperti ini. Nah setelah seperti ini, lalu ini kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini siap untuk disajikan. Nanti kita tambahkan sedikit bawang goreng di atasnya agar lebih enak dan lebih gurih rasanya dan baunya harum.
Nah, setelah seperti ini, atasnya kita siram pakai bawang goreng atau kita taburi bawang goreng seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.